Pemirsa, luput dari pengawasan orang tua, seorang anak tewas mengambang di waduk di Ngawi, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan seorang petani yang hendak mengairi sawah. Warga Desa Gandong, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digemparkan dengan temuan jasad bocah mengambang di waduk. Petugas BPBD dibantu warga berupaya mengevakuasi korban yang diketahui bernama Fahmi Wahyudi, bocah 7 tahun warga setempat. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang hendak mengontrol pengairan sawahnya dan curiga ada sepasang sendal di pinggir waduk dan menemukan korban mengambang. Dari hasil visum luar, polisi tidak menemukan keganjilan maupun luka pada jasad korban yang diketahui meninggalkan rumah sejak siang. Dari jenazah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, intinya itu, dan sekarang jenazah akan diserahkan ke pihak keluarganya untuk pemakaman. Kalau korban di sungai itu sedang apa, Dan? Di waduk sedang apa, Dan? Nah, itu yang kita belum bisa memastikan. Yang pasti dari pihak keluarga tadi siang keluar dari rumahnya dan dicari keluarganya, ternyata ditemukan. Lantaran tidak ada tanda-tanda mencurigakan dan atas permintaan keluarga, jasad korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Kita beralih ke Bali, pemirsa. Polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut ini dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk diproses identifikasi. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya adalah Pasar Badung yang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Kiriprasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung Bali dan menemui para korban banjir. Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung adalah salah satu titik terparah banjir karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran pun menegaskan akan memperbaiki semua fasilitas umum. Sebelumnya Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah
memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, Gibran juga membagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo optimis Mahkamah Konstitusi atau MK akan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemungutan suara ulang Kabupaten Boven Digol, Papua Selatan. Gugatan yang diajukan para pemohon dari paslon bupati dan juga wakil bupati nomor urut 1 dan 4 diyakini tidak memiliki syarat formil dan material. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pemungutan suara ulang Kabupaten Boven Digol, Papua Selatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama Satria Langkun optimis MK akan menolak seluruh gugatan yang disampaikan pemohon dari paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 4 lantaran tidak memenuhi syarat formil dan material. Tama menilai sejumlah muatan material dari permohonan itu juga dinilai sangat kabur dan banyak keterangan pemohon yang tidak sesuai seperti nama, jumlah suara hingga objek yang disengketakan. Kami sangat yakin tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi celah untuk dipermasalahkan di MK. Apalagi kalau kita membaca dari isi permohonan, ya selain banyak hal yang kemudian nggak jelas, kabur, kemudian juga tidak berdasar, dan bahkan kami juga yakin itu bukan objek sengketa pilkada. Saya kira majelis hakim pasti sangat bijaksana dan bisa melihat bahwa tidak mungkin mengabulkan satu permohonan sedangkan permohonan itu obscure label, tidak jelas, dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena semua rujukan yang digunakan salah atau keliru. Selain gugatan yang keliru dan serampangan, pasangan Roni Omba Marlinus yang diusung Partai Perindo juga meraih suara terbanyak 30,5% dan memiliki selisih mencapai 21% dengan pasangan lainnya. Pasangan Roni Omba Marlinus optimis akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digol periode 2025-2030. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Gelombang protes besar-besaran di Nepal terus terjadi. Tercatat 51 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka, dan 12.500 napi kabur. Gelombang protes yang berlangsung di Nepal terus memanas. Jumlah korban tewas dalam unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan dan kerusuhan ini bertambah menjadi 51 orang. Sementara itu lebih dari 1.300 orang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara kepolisian Nepal, Binod Mire, menyampaikan lebih dari 12.500 narapidana yang kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri masih buron hingga kini. Aksi unjuk rasa pun masih belum berhenti. Para pengunjuk rasa Gen Z bentrok di luar markas besar Angkatan Darat Nepal di Kathmandu pada hari Kamis waktu setempat. Mereka menuntut kejelasan tentang kepemimpinan sementara Nepal di tengah krisis politik yang semakin dalam. Banyak peserta meminta agar tokoh yang lebih muda seperti salah satu pemimpin protes Sagar Dakal diberi kesempatan untuk memimpin Nepal. Kebuntuan ini terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya keresahan masyarakat atas korupsi, pengangguran, dan ketidakefisienan pemerintah Nepal. Saat ini militer Nepal mengambil alih kendali atas Kathmandu pasca demo besar-besaran. Pembatasan aktivitas pasca demo pun diberlakukan, termasuk pemberlakuan jam malam dan melakukan diskusi dengan para pemimpin demonstran.